Bagi ibu bapak yang baru eh, mengenal BioWash, nanti bisa sambil jalan, kita bisa sambil cerna. Tapi bagi yang sudah, maka kita akan memulai sebuah level yang baru, sebuah tahap yang baru. Memulai pusat budaya baru di daerah Anda, aksi dan solusinya dan mengapa kita harus peduli. Why should we care ya? Nah, latar belakangnya adalah kita memiliki sebuah isu lingkungan yang mendesak, yaitu perubahan iklim. Saya kira di mana-mana juga sudah terjadi perubahan cuaca, bencana alam, ada yang gagal panen, dan ujung-ujungnya ke krisis pangan nantinya. Saat ini sedang dimitigasi oleh pemerintah supaya tidak terjadi, tetapi isu ini tetap tidak hilang. Contoh misalnya kalau ibu bapak mengetahui beberapa puluh tahun yang lalu, ya sekitar 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, ada virus namanya virus campak. Nah, virus campak ini beredar di mana-mana, di seluruh dunia, bahkan bisa sampai 300 juta orang tewas gara-gara virus campak. Dan ini menjadi pandemi yang skala-skala sangat besar. Nah, setelah ditemukannya vaksin, lalu semuanya divaksinasi, akhirnya saat ini bisa dikatakan 99% punah. Jadi sudah tidak ada isu lagi. Untuk masalah lingkungan, isu itu masih belum hilang. Jadi jangankan 99%, 50% pun tidak. Masih tetap skalanya tuh naik terus. Beberapa bulan terakhir ini juga sudah ada kenaikan suhu sampai 1,5 derajat dibandingkan eh, sebuah konferensi eh, penandatanganan nota kerjasama banyak sekali negara untuk benar-benar menahan jangan sampai kenaikan suhunya sampai 1,5 bahkan 2%. Tetapi sekarang sudah naik ke 1,5%. Dan kalau sampai 2%, bencana itu akan terjadi gila-gilaan. Nah, lingkungan akan menjadi efeknya. Lingkungan kita sebenarnya itu adalah sebuah rumah bagi kita. Tidak hanya kita, spesies manusia, tetapi juga spesies yang lainnya. Ada binatang, tumbuhan, dan yang lainnya. Nah, mereka semua ini bergabung menjadi satu, maka kita sebutnya kehidupan di bumi. Kalau lingkungan kita rusak, maka kehidupan manusia terancam, dan kehidupan spesies lain juga terancam. Saya hening sejenak barusan, itu agar kita benar-benar meresapi isu ini benar-benar terjadi. Sehingga kita tidak menganggap, ah cuma sambil lalu aja lah. Gitu. Nah, Bapak Ibu, perubahan iklim ini disebabkan oleh apa? Climate change ini. Efek gas rumah kaca dan bahan bakar fosil. Ini adalah dua hal yang sangat utama. Efek ini yang akan mengakibatkan cuaca ekstrim. Panas-panas banget, dingin-dingin banget. Itu namanya ekstrim. Peningkatan level air laut. Nanti akan ada sebagian besar pulau-pulau juga yang tenggelam, ada kenaikan leveling air laut. Dan juga tentu saja mengancam spesies. Perubahan iklim itu terjadi, maka akan ada spesies-spesies yang tidak bisa beradaptasi. Saat mereka tidak bisa beradaptasi, maka mereka bisa punah. Saat ada spesies yang punah, maka rantai makanan terganggu. Saat rantai makanan terganggu, ekosistemnya sudah mulai kacau. Jadi ini memiliki efek domino. Nggak bisa kita melihatnya sebagian. Tidak bisa hanya parsial, tetapi kita harus melihatnya secara integral. Nah, efek gas rumah kaca dan bahan bakar fosil, dua ini yang paling utama. Nah, kalau efek gas rumah kaca yang kita bisa lihat adalah berhubungan dengan gas yang dihasilkan. Di YouTube-YouTube sebelumnya juga kita sudah bahas mengenai biowash dan hubungannya dengan efek gas rumah kaca. Nah, secara singkatnya adalah limbah-limbah organik itu menyumbang lebih dari 50% sampah-sampah yang menghasilkan gas metana itu menyumbang efek gas rumah kaca yang besar. Nah, limbah-limbah yang umumnya kita lihat adalah yang organik, anorganik, dan B3, barang berbahaya dan beracun. Nah, di sini latar belakang ini sekilas kita sampaikan. Makanya kita mementingkan adanya pemilahan. Yang kedua adalah daur ulang, yang ketiga adalah penggunaan ulang. Nah, Bapak Ibu, eh,
saya ingin kita hari ini bisa saling eh, diskusi ya dua arah. Nah, menurut Bapak Ibu, barang-barang yang kita gunakan sehari-hari ini banyak nggak yang kita gunakan ulang? Bisa kasih contohnya nggak beberapa? Silakan, Ibu Bapak, biar nggak satu arah terus ya. Pak. Ya, Pak Darmauli, barang apa Iya, Pak? yang saya buat sekarang sampah yang di rumah tangga. Saya kemarin ada warung, sampahnya nggak pernah saya buang lagi ke tempat sampah, Pak. Jadi saya apa ya? Saya buat untuk pupuk, saya buat untuk media media tanam, Pak, paling utama, Pak. Itu sudah saya buat seperti itu. Sedangkan sampah plastiknya kadang-kadang saya cuci, saya kasih sama tukang sampah, Pak. Jadi saya bungkus gitu loh, Pak. Itu yang saya lakukan selama berapa bulan, setengah tahun ini lah, lebih kurang seperti itu, Pak. Baik, baik. Nah, Pak Darmauli, kalau ada barang nggak Pak yang Bapak gunakan ulang? Yang itu sebenarnya udah jadi sampah, tapi bukan sampah ya. Ada barang yang sudah Bapak pakai, tapi Bapak gunakan ulang lagi. Ada nggak Pak barang-barang? Oh iya, belum belum, Pak. Cuman baterai nggak saya gunakan ulang, cuma saya ambil dari sekolah-sekolah yang udah saya kasih kasih arahan baterai itu berbahaya, beracun, jadi dikumpulkan. Saya buang racunnya, Pak, hancurkan dan dibuang racunnya, Pak, baru dibuang ke tempat sampah gitu, Pak. Baik, baik, Nah, baik. Terima kasih sementara Pak itu, Darmauli. Ya, sementara terima itu. kasih. Baik. Bapak Ibu, selain kita tidak sebutnya, anggap kita tidak menyebutnya sampah. Jadi ada barang-barang di rumah kita misalnya, di tempat tinggal kita punya barang itu kita gunakan, lalu setelah digunakan kan udah dikepake nih. Tapi kita menggunakan ulang terus. Kira-kira kepikiran nggak barang yang sering kita gunakan ulang? Barang apa contohnya? Boleh saya Pak Yuta? Ya, silakan Pak Made Ya, Rupus. saya itu umumnya kalau terima entah kiriman, entah belanjaan, kan suka dikasih kertas kresek atau apa ya. Ya. Membukanya saya pasti pelan-pelan. Kemudian dengan harapan pembungkus ataupun kresek apapun itu masih utuh gitu. Nah, Hmm. kalau kresek terus terang di rumah saya tuh hampir tidak pernah ada yang dipakai satu kali. Sudah dipakai, saya rapikan, lain kali akan dipakai lagi. Kalaupun saya tidak bisa menggunakannya, ya disumbangkan kepada warung sebelah atau apa, ya bisa pakai pembungkus lagi. Itu salah satunya. Kalau pakaian yang lain-lain kan sudah pasti ya, pakaian udah jarang lah saya beli pakaian selain memang untuk mengirit biaya untuk pakaiannya masih baik walaupun misalnya sudah out of date sedikit tetapi yang penting kan fungsinya. Jadi makin jarang beli pakaian gitu. Itulah kira-kira sebagian dari penggunaan berulang-ulang. Ada pakaian saya yang sudah puluhan tahun masih bagus, pakai aja toh tidak apa-apa, kita sudah ada umur tidak mau show kemana-mana toh gitu kira-kira. Iya. Terima kasih. Baik, baik. Terima kasih Pak Made Rupus. Pak Made Rupus tinggalnya di mana, Pak? Saya tinggal di Bandung, Pak. Oh iya, di Bandung. Baik, baik. Setuju, Pak. Jadi salah satu yang sering kita pakai berulang-ulang itu adalah pakaian. Saya jarang sekali, em, mungkin ada satu ya, tapi kebanyakan pakaian itu setelah kita pakai, ya kita gunakan ulang. Ya kita cuci, kita gunakan ulang. Kita cuci, kita gunakan ulang. Ya, Bapak Ibu pernah ketemu nggak orang yang sekali beli baju, habis itu setelah dipakai, dia pasti buang, beli baju baru lagi, pakai buang, beli baju baru lagi, pakai buang. Ada nggak orang seperti itu? Sepertinya tidak Mungkin, ada. Ada. mungkin, mungkin ya. Kalau artis kan sekali pakai, Betul, Bu. Artis bisa saja sekali pakai. iya, Ya, di panggung kan benar-benar. berkali-kali. Iya. Ya, kalau artis kalau udah pakai untuk show atau kalau udah pakai jalan-jalan, biasanya dia
akan ganti terus. Nah, makanya kan bajunya berjejer sampai dijual ulang. Nah, kita nggak tahu kalau misalnya pakaian tidurnya atau nggak pakaian dalamnya, apakah benar-benar semuanya sekali pakai buang nggak gitu ya. Tapi umumnya adalah mereka bisa pakai ulang. Nah, selain pakaian, kira-kira ibu bapak ada barang lain lagi nggak yang kita pakai lalu kita gunakan ulang? Ya, setelah dicuci kita gunakan ulang. Kira-kira barang apa lagi? Bekas-bekas cat, ini Pak, bekas cat nih dijadikan untuk komposter gitu, bekas cat, kaleng-kaleng cat gitu. Oh, ya, kaleng cat ya, Bu ya. Mm-mm. Baik, jadi kaleng cat, catnya sudah dipakai, lalu kalengnya itu masih bisa digunakan ulang, begitu ya? Ya, buat ini buat apa tuh? Kompos di lubang-lubangin terus disimpan di pojok. Itu sampah dapur tuh bisa ditampung ke situ, itu lumayan kan, seminggu tuh belum penuh tuh. Kalau bekas catnya besar, bolong-bolongin gitu. Terus seperti ini, seperti biopori tapi besar gitu. Ya, betul-betul. Setuju. Jadi ada ember cat atau kaleng cat Hmm. yang setelah dipakai isinya lalu kita masih bisa gunakan ulang. Betul. Nah, Saya air jadi mineral, Pak. Air apa mineral, Pak? air mineral bekas air mineral saya buat untuk biowash untuk dibagi, Pak. Botol air mineralnya, Pak. Oh ya, botolnya digunakan ulang ya. Airnya Ya, sudah untuk nggak ada, wadahnya bisa dipakai untuk yang lain. ya dibagi untuk setiap saya kan setiap edukasi kan saya berbagi, Pak. Setiap edukasi saya berbagi biowash kan gitu. Ya, Botol, dua botol. Jadi air mineral botolnya saya gunakan untuk wadah eh, biowash, botol air mineralnya. Seperti itu, Pak. oh ya, baik baik. Nah, nanti kita akan melihat bahwa ternyata di lingkungan kita, di kehidupan kita, ada barang-barang yang kita pakai ulang terus-menerus. Contoh misalnya, ibu bapak punya piring. Jadi piring itu kita beli piring, keluarga kita punya piring, kita pakai, kita cuci, nggak mungkin dibuang ya. Kita pakai lagi. Jadi ada barang-barang yang kita gunakan ulang. Nah, kenapa dominannya baju itu kita pakaian itu kita gunakan ulang. Piring itu kita gunakan ulang. Ya, botol plastik tadi juga kita ada yang bisa gunakan ulang. Kenapa ada barang-barang yang bisa digunakan ulang? Bahkan sampai kaleng cat aja juga bisa digunakan ulang ya. Tetapi yang umumnya adalah pakaian kita gunakan ulang, kemudian piring gunakan ulang, gelas gunakan ulang, sendok garpu gunakan ulang. Kenapa itu nggak sekali dipakai langsung dibuang? Kenapa itu masih kita mau gunakan ulang? Kira-kira kenapa ya, Ibu Bapak? Ya, salah satunya menghemat, Pak. Ya, setuju. Salah satunya menghemat. Berarti kan kalau kita sebetulnya menghemat, mungkin kalau plastik itu harganya murah banget. Nah, jadi orang-orang nggak usah hemat-hemat banget lah. Plastik berapa sih harganya? Sekali pakai buang, betul ya? Jadi sesuatu itu kalau kita menganggap itu eh, bisa dihemat, maka kita akan berusaha untuk menggunakan ulang. Tapi kalau sesuatu itu kita nggak merasakan tidak bisa dihemat, seperti yang Pak Made sampaikan, maka nggak akan kepikiran bahwa kita perlu menghemat. Yang kedua adalah, bisa saja barang itu harganya agak mahal. Kalau misalnya selembar baju itu harganya 50.000, kan plastik nggak harganya 50.000 selembar plastik. Sehingga kalau kita keluarkan uang 50.000, besok keluarkan uang lagi 50.000, tiap hari keluarkan uang 50.000 hanya untuk beli pakaian, kerasa banget. Tetapi kalau memang harganya murah, biasanya orang cenderung untuk, "Oh, sudahlah, kita tinggal beli lagi. Sudahlah, kita tinggal beli lagi." Jadi barang-barang yang murah kebanyakan mereka tidak mau ambil pusing untuk digunakan ulang. Nah, ada barang-barang yang kita bisa punya pandangan bahwa ini perlu dihemat atau ini tuh harganya tinggi, maka ini akan menjadi sebuah dasar perilaku orang-orang. Nah, kalau Pak Made sudah mulai memiliki perilaku seperti tadi, maka sudah akan mulai menggunakan ulang barang-barangnya. Ya, kalau Bu Erna tadi sudah bisa melihat bahwa
ini kaleng atau kita punya wadah, kita mau menanam sesuatu atau kita mau mengolah sampah perlu wadah. Kalau beli lagi itu kan keluar uang lagi tuh. Tapi Hmm. kalau kita bisa pakai barang yang sudah ada, barang bekas, fungsinya juga sama, kita bisa punya orientasi ke sana. Nah, baik, Bapak Ibu, itu adalah yang berhubungan dengan penggunaan ulang. Ada juga yang berhubungan dengan daur ulang. Daur ulang ini, itu contohnya adalah misalnya kalau ada plastik-plastik yang dibawa ke pabrik, dihancurkan, lalu dibuat menjadi barang baru. Ini namanya daur ulang. Nah, kalau namanya pemilahan, berarti ada sesuatu yang kita perlu pilah. Nah, pilah ini adalah hal yang wajib, karena ini adalah pembentukan karakter. Contoh, kedepannya mungkin Bapak Ibu nanti akan menemukan bahwa nanti akan punya mesin-mesin untuk pemilahan dan seterusnya. Itu adalah sebuah teknologi yang bagus. Kalau memang itu bisa dipakai, kita perlu pakai. Tapi sepanjang itu belum ada, maka kita benar-benar perlu membiasakan diri untuk memilah dan kita menyebarkan kepada teman-teman kita untuk memilah. Karena ini akan membentuk sebuah karakter. Karakter apa? Karakter kita bertanggung jawab atas barang-barang yang kita hasilkan, atas sampah-sampah yang kita hasilkan. Inilah pembentukan karakter. Nah, kebun budi ini adalah salah satu opsi agar kita bisa mengatasi masalah efek gas rumah kaca. Kembali lagi ke poin utama tadi, yaitu perubahan iklim. Nah, apa yang dilakukan kebun budi? Kebun budi ini adalah sebuah area tempat edukasi yang mencoba untuk menjadi pusat budaya baru. Apa budaya baru? Apa budaya lama? Budaya lama itu adalah dalam kasus ini adalah membuang sampah sembarangan atau barang-barang itu sudah dibuang nih ke tong sampah, tapi semuanya masih kecampur. Kalau masih kecampur, dibuang ya hanya pindah tempat aja. Tenaga kebersihan ambil bawa ke TPS atau enggak bawa ke TPA. Selesai. Itu hanya pindah tempat. Itu adalah budaya lama. Itu lama-lama menumpuk akhirnya TPA penuh, masyarakat komplain dan seterusnya. Budaya lama adalah budaya di mana kurang bertanggung jawab penuh. Kalau dia merasa orang-orang sekarang ini merasa bahwa oh saya sudah buang sampah pada tong sampah, itu sudah cukup menurut dia. Sehingga merasa sudah bertanggung jawab. Lalu mulai memberikan tanggung jawab sisanya kepada pemerintah. Kan itu urusan pemerintah. Saya kan yang penting saya bayar. Itu urusannya pemerintah. Pemerintah mau bawa kemana kayak urusannya dia. Nah, jadi ada budaya-budaya yang kurang bertanggung jawab. Nah, di sini kita ingin mengarahkan untuk switch ke budaya baru. Budaya baru ini seperti apa? Budaya bahwa limbah yang kita hasilkan, sampah yang kita hasilkan, itu kita perlu pilah, kita perlu olah, dan kita regenerasikan. Apa yang dimaksud regenerasi? Regenerasi ini artinya tidak hanya kita olah, tetapi dia menjadi lebih bermanfaat dan setiap hari akan menjadi semakin baik. Nah, itu adalah budaya baru. Nah, untuk Bapak Ibu yang masih baru pertama datang, Kebun Budi Pusat Budaya Baru ini menggunakan biowash promik, sebuah bioaktivator untuk mengolah sampah-sampah organik dalam waktu 1 detik menjadi media tanam. Nah, regenerasi ini apa yang dilakukan oleh biowash? Biowash ini bisa meregenerasi tanah, air dan udara. TAU gitu ya disingkat. Kenapa dia bisa meregenerasi tanah? Karena dia menciptakan tanah dari sampah-sampah organik. Kemudian dia bisa regenerasi air karena biowash itu mencoba untuk dia bisa melakukan pemurnian air. Jadi air-air yang sudah terkena kontaminasi bahan kimia, pestisida kimia, pupuk kimia ataupun kimia berbahaya lainnya itu akan diurai sehingga difermentasi sehingga airnya itu bisa kembali pulih. Dia meregenerasi. Dan biospromik juga bisa membantu untuk meregenerasi udara. Jadi udara-udara yang sebenarnya tercemar itu kita bisa ubah dengan biowash. Lalu sesuatu yang bisa menghasilkan pencemaran udara itu juga bisa ditanggulangi oleh biowash. Nah, sampah-sampah organik itu menghasilkan gas metana. Dengan disiram dengan biowash, maka sebelum dia menghasilkan gas metana itu sudah langsung ditreatment. Sehingga sampah-sampah organik tersebut tidak lagi menghasilkan gas metana. Kita tahu bahwa gas metana itu bisa 25 kali lebih parah, lebih berbahaya daripada CO2. Jadi kalau kita sudah bisa mengatasi gas metana, itu memberi efek yang sangat-sangat signifikan bagi lingkungan udara kita.
Nah, lanjut ke topik malam ini. Biospromik ini kita perlu untuk lakukan di mana? Kita bisa lakukan di desa, di kota, ataupun di industri-industri. Jadi saat ini ibu bapak tinggalnya dimanapun, maka bisa melakukan mitigasi lingkungan ini dengan menggunakan biospromik. Nah, kalau di desa mungkin ada lahan-lahan yang lebih lebih besar, lebih luas kita bisa lakukan. Kalau di kota mungkin kita terbatas lahan-lahannya, maka kita perlu menyesuaikan diri. Kalau di industri, ya, dia punya lahan sendiri, dia punya anggaran sendiri untuk melakukan regenerasi tersebut. Itu adalah tempat-tempat yang bisa kita giatkan, Ibu Bapak. Jadi kalau Bapak Ibu bilang, aduh aku mau melakukan kegiatan bios di mana, itu nggak perlu pusing. Mau di desa, mau di kota, di industri, semua bisa dilakukan. Kalau di hutan, nggak usah ya. Hutan itu sudah regenerasi terus. Oke, nah, Ibu Bapak, kebun budi pusat budaya baru, seperti contohnya adalah kita mengubah lahan yang tidak produktif, lahan yang tidak bisa bertumbuh, lahan yang susah sekali untuk dikultivasi, itu dengan bantuan sampah-sampah organik yang dibuang orang, itu diubah menjadi lahan produktif. Dengan demikian, masalah sampah organik teratasi, kita bisa regenerasi tanah air dan udara. Lalu kita bisa mengolahnya menjadi lahan produktif. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kita ajak masyarakat untuk olah sampah, yuk supaya tidak menghasilkan lebih banyak lagi gas rumah kaca, sehingga lingkungan kita bisa terjaga. Lebih dari 50% penduduk, faktanya adalah nggak menarik. Ngapain sih olah sampah? Lebih penting itu teknologi, lebih penting itu kehidupan sosial, lebih penting ini dan itu. Mereka punya prioritas yang lain, sehingga tidak menganggap bahwa kalau olah sampah itu penting. Ya, pada saat kita mencoba untuk mendeliver pesan ini ke mereka, mereka menganggap tidak penting, berarti kan kita perlu membuat supaya ini bisa lebih menarik. Ya. Jadi mereka saat ini belum terlalu menganggap ini itu menarik. Nah, cara untuk membuat menarik kembali lagi kepada eh, kebutuhan primer manusia. Kalau menurut piramida Maslow, kebutuhan yang paling utama, yang paling basic, paling dasar adalah makanan. Jadi kebutuhan fisik kita perlu dipenuhi. Kebutuhan piramidanya makin lama makin mengerucut ke atas. Kita butuh hubungan sosial. Nanti makin mengerucut ke atas, ke paling atas yaitu aktualisasi diri. Ya, makanya kenapa kalau kita lihat media sosial sekarang itu sangat berkembang pesat, hanya dalam waktu 1-2 tahun tiba-tiba booming, apakah itu Instagram, TikTok, Facebook, dan yang lainnya. Karena itu mereka, manusia itu mengaktualisasi diri, supaya tidak eh, ketinggalan zaman, supaya bisa eksis, aktualisasi diri. Makanya media sosial begitu cepat berkembangnya. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa membuat isu ini menjadi menarik? Kita perlu mengikuti eh, memang kebutuhan primer manusia tersebut, yaitu dari sisi makanan, dari sisi finansial, dari sisi emosional, sampai ke aktualisasi diri. Nah, kalau kita bisa paham mengenai kebutuhan primer manusia ini, dan kita melakukan langkah-langkah yang sesuai, yang masih menyangkut paut dengan hal tersebut, maka ini akan menjadi menarik. Nah, secara sederhana, manusia-manusia khususnya di Indonesia, penduduk-penduduk di Indonesia, mereka mau mencoba sesuatu kalau itu ada cuannya atau ada untungnya. Kalau ada untung, dia mulai mempertimbangkan. Kalau nggak ada untungnya, akan langsung ditepis. Ah, nggak usah lah, habisin waktu aja. Mendingan saya eksiskan diri pakai media sosial. Kita akan membahas mengenai berkesinambungan atau bisa cuan, dan juga kita bisa tidak hanya sustainable, tidak hanya berkesinambungan, tetapi juga regeneratif. Kita tumbuh dan terus tumbuh. Nah, ruang lingkup yang bisa dilakukan, salah satunya yang
terjadi di kebun budi ini adalah kita meregenerasi tanah, air, dan udara. Kita melakukan pemberdayaan sumber daya manusia dan kita menghasilkan produk. Pada saat kita melakukan regenerasi TAU ini, tanah, air, dan udara, itu sudah merupakan misi utama kita. Yang belum tentu dianggap menarik bagi orang-orang. Tetapi kalau kita tambah lagi yang berhubungan dengan pemberdayaan SDM, pemberdayaan itu kata dasarnya adalah berdaya atau empowering, power, kuasa. Jadi kita membuat orang-orang yang tidak berdaya atau orang-orang yang biasa-biasa saja, kita tarik mereka agar mereka menjadi konstruktif tumbuh. Sehingga mereka lebih berdaya dan ini akan menciptakan sebuah gelombang yang berbeda. Nah, dengan kita melakukan kegiatan ini, kita munculkan efek-efek pemberdayaan SDM, sumber daya manusia di Indonesia, maka ini akan menambah menarik misi kegiatan kita. Contoh, tadi siang saya ada sempat chatting dengan salah satu dosen di Palembang, dosen ekonomi. Saya sampaikan mengenai ada terjadinya food waste yang sangat banyak dan tiap minggu itu pasti terjadi. Apa contoh food waste yang masif gitu? Food waste tersebut berasal dari supermarket. Karena pada saat kita pergi ke supermarket, selalu dijajakan sayur-sayuran segar, buah-buahan segar, dan seterusnya. Tetapi contoh umumnya adalah sekarang ini kan minggu kedua. Kira-kira tanggal 10 itu minggu kedua. Nah, di minggu kedua ini, orang-orang kan gajian itu di awal bulan di Indonesia, lalu di akhir bulan sudah menipis. Nah, di minggu kedua ini udah di pertengahan. Apalagi sekarang hari apa? Hari Selasa. Tidak semua orang berbondong-bondong untuk ke supermarket untuk beli-beli barang-barang kebutuhan sehari-hari. Biasanya sih di awal bulan. Nah, orang setiap hari harus makan. Maka suplai sayuran, suplai buah-buahan, dan seterusnya itu selalu tidak boleh putus. Karena akan ada yang beli. Tetapi masalahnya kan nggak semua orang datang berbondong-bondong beli. Paling banyak ya di awal bulan. Kita bisa perhatikan hal tersebut. Nah, di minggu-minggu ini nggak mungkin dari supermarket tuh mengosongkan barang. Wah, karena bukan awal bulan, barangnya dikosongin. Nggak bisa, dia harus selalu sediakan barang. Nah, permasalahannya adalah barang-barang supply itu selalu disediakan di supermarket. Kalau tidak banyak yang belanja, maka sayur, buah, jamur-jamuran, dan lain-lain itu semua makin lama membusuk. Kalau membusuk, apa yang dilakukan supermarket? Satu, buang. Ibu bapak bisa membayangkan ada berapa banyak supermarket kecil maupun besar di daerah bapak ibu. Mungkin akan ada, eh, kalau yang kecil misalnya ada Indomaret, Alfamart yang ada buah sayurnya, Alfamidi misalnya. Yang besar misalnya ada Giant, ada Carrefour, ada Hypermart, ada Diamond, dan lain sebagainya. Supermarket-supermarket yang banyak di daerah ibu bapak ada berapa? Nanti ibu bapak bisa kalikan, karena setiap minggu itu pasti akan ada yang dibuang. Saya hitung ya, satu, satu jenis sayur itu bisa dibuang misalnya bisa sampai 3 kilo, bisa sampai 4 kilo. Itu bisa ada 50 jenis sayur, buah, jamur, makanan-makanan segar. Itu bisa ratusan kilo. Itu setiap minggu itu pasti dibuang. Mungkin bisa tiap 4 hari sekali. Itu pasti dibuang. Nah, kalau kita bisa merasakan ini terjadi terus-menerus, ini kan efeknya mengerikan. Nah, pada saat saya sampaikan itu bahwa kita juga bisa melihat ada orang-orang yang sedang nongkrong-nongkrong, ada mahasiswa ataupun ada remaja-remaja ataupun orang pulang kerja, habis itu malam nggak tahu mau ngapain, habis itu pergi nongkrong. Jadi dosen saya bilang ini adalah generasi bukan Gen Z, tapi Gen N, generasi nongkrong gitu. Nah, mereka-mereka ini adalah orang-orang yang sebenarnya bisa diberdayakan. Jadi akan ada sumber daya manusia yang benar-benar bisa diberdayakan untuk mengatasi isu yang terjadi di masyarakat. Jadi dengan melakukan sebuah pemberdayaan SDM, ini menjadi sebuah
hal yang cukup menarik bagi pemerintah, bagi ruang lingkup akademisi, bagi ruang lingkup perusahaan-perusahaan startup dan sejenisnya untuk melakukan sesuatu bersama-sama, kolaborasi. Nah, kemudian kelanjutannya adalah dari pengolahan biowas kita perlu menghasilkan produk. Bahkan Ibu Bapak, produk itu perlu benar-benar sampai yang bisa tahan lama. Contoh misalnya, kalau misalnya singkong itu lama-lama bisa menjadi keripik yang dikemas. Itu benar-benar bisa menjadi produk jadi yang bisa tahan lama. Salah satu solusi atas food waste yang tadi. Di supermarket kalau misalnya ada buah-buahan lalu busuk akhirnya dibuang. Mungkin dia diskon dulu baru dibuang. Tetapi dari buah-buahan tersebut kalau misalnya lagi panen lalu bukan di awal bulan, maka bisa saya buah-buahan ini diolah difermentasi jadi makanan fermentasi yang bisa tahan lama lalu dikemas bisa lebih tahan lama. Dari cabai bisa menjadi cabai sambal botol atau cabai ulek dan sebagainya, difermentasi dan sebagainya, dikasih jadi sambal terasi dan sebagainya, bisa menjadi produk yang baru lagi. Kalau di kebun budi salah satunya adalah bunga-bungaan, misalnya bunga rosella, bunga telang, daun pegagan. Itu diproduksi, dikeringkan, lalu dikemas, jadi bisa tahan lama. Jadi tidak sampai menjadi namanya food waste. Tidak dikonsumsi, akhirnya rusak dan dibuang. Ini ini sesuatu yang cukup ironis Ibu Bapak. Jadi dengan kita menghasilkan produk, maka akan terjadi efek-efek selanjutnya. Apa efek selanjutnya? Akhirnya SDM-nya sudah mendapatkan pemahaman baru. SDM-nya sudah semakin bertambah. Produk ini akan dipasarkan, berarti akan ada penambahan SDM bagian pemasaran. Produk ini produk produksi akan ada SDM bagian produksi. Produk ini perlu dijaga stoknya akan ada SDM bagian gudang dan seterusnya dan seterusnya. Maka ruang lingkupnya ini akan semakin luas. Jadi kalau kita ngomong mengenai hanya olah sampah itu kurang menarik. Tetapi kalau kita bisa tarik terus, ini bisa juga mengurusi SDM. Ini bisa juga menghasilkan produk. Ini bisa itu. Maka ruang lingkup yang semakin banyak ini akan menjadi sesuatu yang lebih menarik. Nah, malam ini Ibu Bapak, saya mencoba untuk memberikan gambaran bahwa tidak hanya kita ngurusin sampah, tapi ini akan punya efek yang lebih besar dan lebih luas. Jadi, Ibu Bapak benar-benar nanti bisa punya gambaran bahwa kita bakal sesuatu ini jangan hanya berfokus pada hanya olah sampah selesai, tapi kita bisa melakukan hal yang lain. Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, kalau nanti dikatakan, oke kita mau mengolah nih. Lalu saya selain mengolah sampah di rumah tangga saya, ternyata efeknya itu bisa sampai kemana-mana. Pemberdayaan sumber daya manusia, ini dan itu. Tapi saya nggak punya lahan. Saya mau pakai lahannya siapa? Nah, kalau Bu Resiana cari lahan yang rusak, wah, galian C, pakai lahan yang rusak gitu ya. Tapi ada juga orang-orang yang tidak punya lahan. Jadi bagaimana cara dia untuk eh, mencoba untuk melakukan kegiatan yang lebih besar. Ibu Bapak, ini adalah salah satu contohnya. Ada namanya lahan pemerintah. Pemerintah tuh punya lahan yang tidak terpakai. Cuma pemerintah juga nggak tahu itu mau dipakai buat apa. Kalau itu cuma langsung dihibahkan, itu ada undang-undangnya. Kalau mau dipakai ini dan itu harus ada anggarannya. Jadi mereka tuh serba susah dan akhirnya dibiarkan aja lahannya, nggak dipakai. Jadi kita bisa saja bekerja, nanti seperti Pak Darmauli tadi sudah berbicara dengan DLH, nanti ini menjadi sebuah referensi. Di masa depan, kalau sudah semakin berkembang dan seterusnya, kolaborasinya sudah semakin banyak, kita tinggal pikir, waduh, ini kayaknya bisa lebih besar lagi, tapi nggak punya lahan, cari pemerintah. Misalnya DLH. DLH, ada lahan nganggur nggak? Aduh, dari DLH nggak ada lahan nganggur. Kalau gitu, dinas apa yang ada lahan nganggurnya? Tanyain aja, pasti ada yang lahan nganggur. Apakah dinas perdagangan, apakah dinas keuangan dan seterusnya itu biasanya mereka punya lahan-lahan yang nggak kepake. Kolaborasi, kita bisa pakai lahannya pemerintah. Contoh misalnya di Prabu Mulih itu ada sebuah kegiatan untuk olah sampah lingkungan sampai ke arah eh, pengepul sampah ataupun bank sampah. Nah, mereka mengelola sampah-sampah anorganik.
karena kegiatan ini baik, maka dari pemerintah support. Nah, karena pemerintah support, apa yang bisa pemerintah bantu? Maka disampaikanlah bahwa kita perlu lahan yang lebih luas untuk menerima sampah-sampah yang lebih banyak untuk diproses. Akhirnya pemerintah di Probomuli pun menyediakan lahan untuk digunakan oleh bank sampah tersebut atau pengepul tersebut. Sehingga sampah-sampah dari masyarakat yang sudah dipilah oleh DLH atau dipilah sendiri, itu di-dropnya ke lahan tersebut, akhirnya kegiatannya bisa berlangsung lebih luas, lebih besar. Jadi pemerintah itu punya lahan. Tinggal bagaimana kita bisa berkolaborasi, bagaimana cara kita bisa mengembangkannya. Bagaimana cara kita berkomunikasi. Lahan yang kedua adalah kompleks sekitar. Dari negara kita sudah ada undang-undangnya bahwa kita ada perlu lahan hijau dari sebuah area. 30% atau sekian persen. Itu sudah ditetapkan sehingga kalau mau ada kompleks perumahan pun itu biasanya ada. Kalau komplek-kompleknya sudah jadi bagaimana? Kan tidak ada. Nah, di area pemerintah itu pasti akan ada tata ruang yang menyediakan area penghijauan. Nah, penghijauan ini yang seperti apa? Biasanya ada yang sudah ada pohonnya, biasanya juga ada lahan yang tidak begitu terurus. Nah, ini kita juga bisa kerjasama, kita bisa kolaborasikan, kita bisa urus sampai ke sana. Di lahan Indonesia tuh negaranya luas. Ya, Bapak Ibu nanti akan berjumpa dengan tempat-tempat yang eh, lahannya nggak kepake, lahannya nggak kepake. Itu kita bisa ngomong ke tetangga kita, ke kompleks sekitar kita. Itu bisa dikolaborasikan. Jadi yang ketiga adalah jejaring. Kenapa menggunakan kata jejaring? Contoh yang kedua, Pak, saya tinggal di apartemen. Oh, jadi lantai atas sampai lantai bawah semuanya tuh batu bata gitu. Semuanya tuh tembok, nggak ada lahan sama sekali. Sebelah juga apartemen, sebelah kanan juga apartemen. Depan itu sudah mall. Jadi saya nggak punya lahan di kompleks sekitar. Gimana? Gunakanlah jejaring. Maksudnya apa? Jejaring ini adalah bahasa Inggrisnya kan network. Kita memiliki teman, kita memiliki eh, relasi. Apakah di kantor, apakah teman kuliah, teman SD, teman SMP, atau eh, orang tua kita punya teman. Jadi kita punya jejaring, lingkungan-lingkungan, circle-circle di sekeliling kita. Nah, kita bisa sampaikan misi kita. Kita bisa sampaikan inovasi yang ada. Nah, pada saat kita sampaikan kepada mereka, kira-kira ada lahan nganggur nggak ya? Kenapa? Kan nggak mungkin nggak ada, titik. Belum tahu apa-apa. Biasanya dia akan tanya dulu. Mengapa? Karena eh, ada isu lingkungan, ada ini, ada itu. Sampai kita ngomongin mengenai biowas bisa cepat, nggak perlu nunggu berbulan-bulan, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita sampaikan bahwa ini bisa menjadi mengurangi dampak, meningkatkan SDM, lalu nanti ada produk dan seterusnya. Dia akan mulai berpikir, oh begitu ya, kayaknya si X tuh ada deh. Oh begitu, kayaknya si Y tuh ada deh. Nah, Ibu Bapak, kenapa saya sampaikan hal seperti ini? Contoh, Kebun Budi Pusat Budaya Baru itu bukan punya saya, bukan punya Bu Ivon. Kami nggak punya uang, kami nggak punya lahan. Tetapi dengan adanya misi yang sama, dengan adanya wawasan ke depannya, visi yang sama, visi yang lebih besar, kita sampaikan sehingga ternyata kami berjumpa dengan orang yang memiliki lahan, memiliki misi yang sama, tapi nggak punya waktu. Akhirnya mereka bersedia untuk memberikan, meminjamkan lahannya untuk kita gunakan tanpa edukasi. Jadi bertahun-tahun kita juga nggak pernah bayar apapun ke dia. Tapi dia tetap dengan ikhlasnya, mereka menyediakan lahan untuk edukasi. Jadi ibu bapak jangan khawatir, di luar sana tuh banyak sekali orang-orang yang memiliki lahan, tapi nggak kepake. Kalau jaraknya ada Pak, tapi jaraknya jauh. Itu urusan nomor dua, atau nomor tiga, atau nomor empat. Yang penting kan sekarang masalah pertama, lahannya ada nggak? Ternyata sekarang ada. Nanti ada masalah kedua, lahannya jauh. Itu nanti baru kita pikirkan lagi. Tapi paling tidak kan pintu pertama sudah kebuka. Kita tinggal jalan ke langkah-langkah selanjutnya. Oke Bapak Ibu. Jadi kalau nanti ditanya masalah lahan nggak ada, gunakanlah tiga sumber ini. Nah, kalau misalnya tadi kita ada sempat dengar Ibu Elis di Pontianak misalnya.
Misalnya baru ngurus sendiri. Nggak apa-apa Bu Elis. Nanti Bu Elis bisa memiliki visi yang lebih besar, maka kita bisa ngobrolin ke jejaring kita, lihat kompleks sekitar, ataupun sampai ke pemerintah, kita akan punya lahannya. Kita akan bisa berkegiatan di lahan tersebut. Oke? Nah, Ibu Bapak, ini adalah satu hal. Hal berikutnya adalah apa? Oke, saya sudah punya, eh, sudah dapat nih lahannya. Misalnya dari pemerintah, atau dari kompleks perumahan, ataupun dari jejaring-jejaring kita, kita kira punya lahan. Pertanyaan kedua, atau tantangan kedua, saya nggak punya SDM. Saya harus cari di mana? Nanti akan ada tantangan lagi. Saya nggak punya uang, saya nggak punya dana. Nanti mau cari di mana? Nah, ibu bapak, tantangan itu tidak akan pernah putus. Atau bahasa orang bilangnya masalah itu nggak pernah selesai, nggak pernah ada akhirnya, endingnya. Hanya ada satu kondisi di mana masalah itu selesai, yaitu pada saat kita meninggal. Udah kita nggak tahu apa-apa lah, sudah selesai. Tapi sepanjang kita masih bernafas, masih hidup, dan masih berkegiatan, masalah pasti muncul. Makanya di sini, setelah nomor 3, ada 4, ada 5, dan seterusnya. Nah, tantangan-tantangan ini itu bisa muncul, tetapi bisa dihadapi dengan lebih luas. Tidak terlalu stres, eh, kita perlu sedikit stres, tapi kita bisa hadapi semua tantangan itu. Nah, kita perlu memiliki fondasi untuk mengatasi semua tantangan yang ada, Ibu Bapak. Fondasi ini ibarat sebuah kita membangun gedung. Saya nggak bilang membangun pondok ya atau membangun rumah rumah dari seng gitu ya. Kita bangun gedung, gedung lantai 20. Maka kita perlu punya fondasi. Kalau nggak ada fondasi, gempa bumi sedikit, gedungnya bisa rubuh, retak, hancur. Jadi dengan adanya fondasi yang bagus, maka kita benar-benar bisa memiliki kekuatan sehingga digoyang angin bagaimanapun kita masih kuat. Diguyur hujan sederas apapun kita masih kuat. Jadi kita perlu punya fondasi yang bagus. Nah, untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pengurangan efek gas rumah kaca, salah satu contohnya, salah satu opsinya adalah membangun kebun budi pusat budaya baru di daerah Bapak Ibu. Membangun kebun budi, nanti namanya bebas lah, tidak harus kebun budi. Membangun kebun X di daerah Bapak Ibu. Dengan kita memperbanyak, di sini saya sebutnya kebun budi biar gampang. Dengan kita memperbanyak kebun budi di setiap daerah, maka efek gas rumah kaca di setiap daerah pun akan semakin menurun. Nah, ini adalah sebuah visi yang benar-benar kita perlu punya, kita perlu miliki. Jadi kalau kita sudah, bagi ibu bapak, saya yakin ibu bapak di sini juga sangat-sangat luar biasa, sudah melakukan, sudah mulai, sudah sedang, sudah lama melakukan namanya pemilahan, pengelolaan sampah. Itu sudah very, very good, sudah bagus banget. Nah, malam ini, 10 Desember ini adalah menyambut ke 2025. Sudah saatnya ibu bapak naik level. Sudah saatnya ibu bapak dapat tambahan stres. Tapi nggak banyak-banyak banget ya. Apa? Yaitu jangan berhenti di ibu bapak sendiri. Seperti contohnya Pak Darmauli, eh, Ibu Tini, Ibu Erna, Ibu Restiana, dan lain-lain. Tidak hanya ngurusin diri sendiri, tetapi kita juga bisa mengajak teman-teman kita yang lain, circle kita yang lain. Apakah mengajak sekolah, apakah mengajak orang kantor, apakah mengajak siapapun yang kita kenal, untuk berkolaborasi bersama membangun kebun budi di daerah ibu bapak. Karena pada saat kita sudah mulai membangun kebun budi di daerah ibu bapak, maka ibu bapak menanamkan benih-benih yang sangat luar biasa. Ya, Ibu Resena juga sudah bilang bahwa pada saat kita menanam sebuah pohon, kita tidak hanya menghasilkan oksigen untuk daerah itu, tapi kita menghasilkan oksigen untuk bumi, untuk seluruh bumi kita. Jadi ini bukan perkara sepele. Apalagi kalau ibu bapak bisa membuat kebun budi di sana. Ibu bapak sekalian, kalau kita tahu kalau pada saat kita mengelola sampah organik dengan menggunakan bios,
Harga satu buah biawas itu 60.000. Kalau kita bikin per liter. Kalau kita bikin biawas dengan menggunakan promik, itu dapat harganya bisa lebih murah lagi. Nah, kalau ibu bapak membuat kegiatan seperti kebun budi, edukasi, menghasilkan produk, pengembangan SDM dan seterusnya, harga itu udah nggak ngaruh lagi, nggak ada apa-apanya lagi. Karena apa? Karena akan mendapatkan yang lebih banyak. Itu hanya sebuah salah satu alat bantu agar kita bisa melakukan sesuatu yang lebih besar. Itu hanyalah sebuah alat bantu kecil agar kita bisa memiliki fondasi untuk melakukan hal yang lebih banyak. Jadi langkah pertama fondasi yang ibu bapak perlu lakukan adalah punya visi sebagai seorang visioner, melihat ke arah yang jauh bahwa dengan Biowaspromik kita bisa melakukan sesuatu yang lebih banyak. Ya, seperti yang tadi ya, pengembangan SDM, produk dan lain sebagainya. Oke. Nah, yang kedua adalah fondasi yang kedua adalah legasi, warisan. Ibu Yvonne juga sering mengatakan bahwa bumi ini bukanlah sesuatu yang nantinya kita wariskan, tetapi sebenarnya bumi ini adalah sesuatu yang kita pinjam dari anak cucu kita yang harus kita kembalikan. Nah, kita perlu kembalikan, benar-benar kembalikannya dengan baik atau kembalikannya sudah hancur. Kalau kita mau kembalikannya dengan baik, maka kita benar-benar perlu melakukan sesuatu saat ini. Tidak hanya piring kita saja. Saya ngomong di sini nggak hanya kepada orang-orang yang baru ya. Hari ini kan yang datang kan spesial. Juga banyak yang eh, sudah berpengalaman. Kita perlu meninggalkan warisan, itu perlu dengan lebih banyak. Lebih banyak itu artinya regenerasi yang lebih banyak. Lebih banyak artinya memiliki produk yang lebih baik. Lebih banyak artinya SDM yang lebih maju. Kemarin saya ngomong dengan salah satu mitra berkenaan dengan IoT, Ibu Bapak. Jadi beliau memiliki sedikit isu pada saat beliau mengelola kebun kecilnya, bahwa saya sudah mengelola pakai biowas itu bagus, tetapi ada kalanya tuh tumbuhnya tuh ada yang tumbuh, ada yang enggak, atau enggak stabil lah. Jadi ya dia mengaku juga bahwa ya sepertinya memang saya kurang konsistensi, kadang lupa ini dan itu. Nah, saya sampaikan bahwa saat ini di di dunia, di bumi ini, di banyak negara ini, itu sudah berkembang namanya IoT, yaitu Internet of Things. Jadi barang-barang itu banyak sekali yang bisa diotomatiskan dengan menggunakan internet. Contoh, misalnya, ibu bapak juga pernah mendengar bahwa pada saat-saat sekarang ini, dari handphone kita, kita bisa tekan beberapa tombol, lalu lampu di rumah kita menyala. Di rumah kita, di handphone kita, kita tinggal tekan beberapa tombol, lalu mesin rice cooker kita nyala ataupun mati. Kulkas kita nanti bisa ini, bisa itu. Jadi sudah banyak hal yang dilakukan itu hanya berdasarkan dengan handphone. Dan dengan menggunakan internet, itu semua bisa terjadi lebih luas. Contoh misalnya, pada saat mau melakukan pengairan, maka kita nggak perlu harus, aku harus pulang cepat, kenapa? Aku mau siram tanaman gitu. Ya bisa saja kita menggunakan instalasi sehingga kita bisa pasang timer, pengatur waktu, jam sekian tit dia akan langsung menyiram. Jam sekian tit dia bisa langsung menyiram. Otomatis. Sehingga dengan bantuan dari Internet of Things ini, itu hal-hal yang menjadi rutinitas itu benar-benar bisa terbantu. Jadi kita nggak perlu lagi terlalu pusing, waduh saya harus ini, saya harus itu. Sesuatu yang bisa dilakukan dengan sistem. Itu bisa dilakukan dengan IoT, Internet of Things. Nah, dan di luar negeri sudah pakai, di Indonesia beberapa tempat sudah pakai, kita tinggal belum mengaplikasikannya saja. Kita belum belajar saja. Dengan kita mempelajari lebih banyak, maka kita akan bisa melakukan yang lebih banyak. Akan lebih efisien dan akan lebih efektif. Nah, Ibu Bapak kembali lagi kepada fondasi kedua. Kita mau meninggalkan warisan apa kepada generasi berikutnya. Contoh Bapak Ibu, ya, kita semakin lama semakin berusia, makin berumur lah ya. Kita punya uang banyak pun, kalau kita langsung kasih warisan ke anak kita hanya uang saja, itu pasti akan cepat habis. Makanya kita memberikan mereka pendidikan.
Dengan mereka terdidik, mereka tahu uang yang diwariskan itu bisa digunakan untuk apa, menyambung kehidupan mereka sampai berapa lama, atau bahkan bisa dilipat gandakan lagi, dijadikan aset. Tetapi kalau kita tidak memberikan mereka pendidikan, ya uang itu pasti akan langsung habis. Nggak berapa lama pasti habis, nggak sampai setahun juga bisa habis. Nah, warisan ini kita udah capek-capek kumpulkan, bagaimana caranya kita bisa memberikan kepada mereka, dan mereka bisa kembangkan lagi. Tentu saja warisan yang kita ingin berikan ini warisan yang positif yang bagus. Nah, bumi kita ini sekarang lagi kembali ke awal kita punya isu. Nah, kita memberikan mereka sesuatu yang bisa kita wariskan demi memperbaiki isu ini atau ya isu ini dibiarinin aja deh, nggak usah terlalu dipedulikan. Nah, ibu bapak sebelah kiri ibu bapak bisa melihat ada padang hijau. Sebelah kanan ibu bapak bisa melihat ada tanah yang retak-retak. Kalau kita mencoba untuk meninggalkan warisan selain harta, maka kita bisa meninggalkan warisan yaitu kehidupan. Bapak Ibu kalau bisa membangun kebun budi di daerah Bapak Ibu, maka akan ada lebih banyak lagi oksigen di sana. Akan lebih banyak lagi ekosistem yang tumbuh di sana. Akan lebih banyak lagi pangan yang dihasilkan. Nah, ini benar-benar memberikan kehidupan bagi bumi kita. Dan kalau kita bisa memberikan kehidupan bagi bumi, kita tidak meninggalkan warisan untuk satu anak, satu cucu, 5 anak, 5 cucu, tapi kita bisa memberikan warisan untuk berbagai jenis makhluk hidup. Miliaran makhluk hidup yang kita tidak bisa lihat langsung. Dan ini semua itu adalah warisan yang sangat-sangat luar biasa besar. Dengan ibu bapak membangun kebun budi, tentu saja dengan kolaborasi dengan teman-teman yang lain. Saya tidak menyarankan untuk lakukan itu sendirian. Pakai uang sendiri, pakai lahan sendiri, pakai armada sendiri. Saya tidak sarankan. Boleh, tetapi akan lebih baik jika Bapak Ibu kolaborasi. Karena dengan adanya kolaborasi, maka akan ada saling rasa kepemilikan di antara teman-teman. Dengan kolaborasi, maka ide-ide yang baru pun akan bermunculan tanpa terlalu risih. Karena kalau kita ngomong sama bawahan kita, mungkin bawahan kita iya-iya aja. Jadi ide-idenya mungkin kurang bisa banyak terbantu, yang lebih kreatif, yang lebih inovatif. Tapi dengan ibu bapak bisa kolaborasi, akan muncul ide-ide yang baru. Oke, fondasi yang ketiga, Pak. Ini bacanya apa ya? Ini masih on nggak ya? Bacanya ini apa Ibu Bapak? Yang merah-merah? Sungguhan hati. Iya, Sungguhan hati. kesungguhan hati, betul. Kenapa fondasi yang ketiga ini adalah kesungguhan hati? Karena terus terang, seperti di awal, di pertengahan, kita tahu bahwa melakukan sesuatu yang besar itu tidak semudah membalik telapak tangan. Karena kita ingin memberikan warisan kepada bumi kita. Bukan hanya lagi kepada generasi mendatang, tapi kepada bumi kita. Dan sesuatu yang besar ini itu perlu kesungguhan hati. Artinya pada saat ada tantangan, tantangan satu, mungkin kita ini gimana ya caranya? Ini gimana ya? Ngobrol sama teman-teman, kok masih belum ada solusinya ya? Eh, kita perlahan-lahan harus memikirkan, mengeluarkan waktu lebih banyak. Kalau kita nggak memiliki kesungguhan hati, udahlah capek, tinggal aja lah. Mendingan saya pensiun senang-senang aja lah, pergi ke Labuan Bajo gitu. Atau saya tinggal pergi ke Raja Ampat aja deh jalan-jalan. Akhirnya kita berhenti melakukan kegiatan. Kembali lagi kita bisa melihat bahwa pada saat kita membangun SDM, pada saat kita membangun produk, apapun produknya ya, jadi itu adalah sebuah contoh. Tapi produk itu bisa macam-macam. Produk itu bisa berupa tempat edukasi, jadi yang kita lakukan terus mengundang orang-orang untuk terus belajar, teredukasi. Produk itu bisa menjadi tempat wisata, jadi selalu dibuka tempat wisata. Misalnya eh, kelurahan zero waste misalnya yang umum. Jadi orang-orang pada datang, wah ini kelihatannya tuh bersih banget, kelihatannya itu makanannya tuh enak-enak, organik dan seterusnya. Jadi produk itu tidak harus satu barang, tapi produk itu bisa bervariasi. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan banyak hal di Kebun Budi, Pusat Budaya Baru di daerah Ibu Bapak sendiri. Dan pada saat mau melakukan banyak hal yang bisa dilakukan,
pasti akan ada banyak tantangan. Kalau kita nggak memiliki fondasi kesungguhan hati kita demi visi yang lebih besar, demi meninggalkan warisan, menghadapi beberapa tantangan yang agak berat, agak capek, akhirnya kita stop. Nah, Kebun Budi, Pusat Budaya Baru di Palembang, di Banyuasin, ini dibangun itu tidak mudah. Ada tantangan-tantangannya. Tetapi bukan berarti dengan adanya tantangan itu kami menyerah. Dengan adanya tantangan itu kami berusaha untuk introspeksi diri, berusaha untuk merendahkan hati, berusaha untuk mencari tahu lebih baik, mencoba untuk terus berkolaborasi, mencoba untuk terus belajar, sehingga kita akan semakin dewasa. Pada saat ibu bapak terus menggunakan kesungguhan hati untuk melakukan hal ini, menghadapi tantangan-tantangan yang ada, tidak kabur, tidak menunda terlalu lama, kemudian kita lari dari tantangan, lari dari masalah. Kalau kita terus menghadapi mereka, maka kita akan semakin bijaksana. Kita akan semakin mengerti, kita akan semakin paham, kita akan semakin memiliki kesadaran diri lebih tinggi. Oh, ternyata begini, oh, ternyata begitu. Dan semakin bertambahnya kebijaksanaan kita, pada saat kita, mohon maaf, meninggalkan dunia ini pun, kita akan merasa sangat tenang. Kita akan merasakan bahwa saya sudah melakukan apa yang sewajarnya saya lakukan. Saya sudah melakukan sesuatu sesuai hati nurani saya. Saya sudah memuliakan diri saya dan juga memuliakan yang lain. Saya tidak hanya mengurusi diri saya, tapi saya juga mengurusi yang lain. Tidak hanya orang lain, tapi binatang lain, mikroba, makhluk-makhluk yang lain. Jadi ini ada sesuatu yang sangat-sangat besar. Oke, Bapak Ibu. Nah, jadi di sini ini adalah eh, tiga fondasi yang benar-benar disederhanakan, dan kalau kita bisa memiliki fondasi ini, maka tantangan-tantangan sebelumnya yang seperti ini, mau cari SDM carinya di mana, mau cari dana di mana, dan seterusnya, itu akan terjawab. Ya, Ibu Ibu Resiana sekarang sedang berkegiatan di Semarang. Kemudian di Cigadung Farm itu di Jonggol, di daerah Bogor juga mereka sudah membuat eh, bedengan-bedengan juga dari biowas. Di Palembang sudah ada kebun budi. Nah, nanti kami sedang menunggu di daerah-daerah lain nih, seperti misalnya di daerah Ibu Elis di Pontianak, Pak Wiyanto di Samarinda, ya Ibu Paulina di Semarang juga ya. Nanti bisa juga nggak harus eh, ada tempatnya Bu Reseni aja di Semarang, tapi juga bisa di daerah Ibu sendiri juga. Bapak Ibu jangan terlalu berpikir bahwa saya harus membangun yang, oh saya harus punya 10 hektar, atau harus punya 1 hektar, atau harus punya 5.000 5.000 meter persegi. Tidak harus punya patokan berapa luasnya Ibu Bapak. Kebun Budi Pusat Budaya Baru atau nanti kebun kebun Eliani Pusat Budaya Baru begitu ya. Itu juga bisa membuat ya skalanya kecil. Pak, cuma ada 100 meter bisa nggak? Bisa. Cuma ada 50 meter bisa nggak? 50 meter persegi. Bisa. Karena dengan melakukan sesuatu ini, nanti dia akan berkembang. Ingat, regeneratif. Regenerasi itu akan tumbuh. Pada saat nanti setelah 50 meter di sini, nanti ngomong-ngomong lagi ke jejaring yang lain, akhirnya di tempat X ada lahan kosong. Tambah lagi jadinya 70 meter. Tambah lagi jadi 200 meter. Tambah lagi jadi lebih besar. Tapi kita mantapkan terus, nanti ditambah. Mantapkan terus, nanti ditambah. Sama seperti di awal ada kebun budi pusat budaya baru di Banyuasin. Lalu juga ada bertambah di Jonggol. Lalu juga ada bertambah di Semarang. Di tempatnya Ibu Resa. Nanti akan bertambah tempat-tempat lain. Itu masalah luas itu nggak ada urusan. Yang masanya adalah kita punya visi sampai sana enggak. Nah, nanti juga siapa tahu nih, Ibu Emma Wijaya di Michigan juga bisa buat satu ya, Bu. Ibu Emma masih standby. Oke, mungkin lagi kemana ya? Baik.